Hai guys, selamat malam. Halo, Halo, malam juga. Ngomong-ngomong nih, kalian udah pada ngantuk belum? Lumayan. hampir sih. Nah, sebelum tidur, kita dari kelompok 4, untuk kesekian kalinya akan membuat video tentang produk dan jasa dari sebuah bank. Nah, sebelum pembahasannya kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Setiana Putri Anggraini dengan NIM 2003 10 20 70. Saya Naila Horunisa dengan NIM 2003 10 2071. Dan teman saya Saya Enja Marco Fatisari dengan NIM 2003 10 20 63. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang layanan jasa dari Bank Mega. Nah, kenapa kita memilih Bank Mega sebagai topik dari video ini? Dikarenakan Bank Mega sendiri itu memiliki banyak fasilitas, diantaranya seperti Mega Dana, Mega Mixi, Mega Perdana, Mega Rencana, Mega Berbagi, Mega Ultima, Mega Falas, Mega Giro, dan juga Mega Depo. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang layanan jasa dari Mega Berbagi. Alasannya kita memilih Mega Berbagi itu dikarenakan tabungan Mega Berbagi ini menawarkan kemudahan untuk berdonasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan bunga untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Nah, aku mau kasih tahu nih teman-teman. Jadi kita tuh mau membahas Mega Berbagi. Nah, fitur tabungan yang unik dan menggabungkan kegiatan menabung dan berbagi dalam satu produk. Nah, kami dari Mega Berbagi ini tuh mempunyai segmen yang berbagi masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak bangsa. Nah, perlu kalian tahu, ini tuh diluncurkan di tahun 2008 dan sejak saat itu sudah banyak sekolah dibangunkan maupun diperbaiki yang tersebar di seluruh Indonesia. Program Mega Berbagi sudah membantu sekitar 14.934 anak bangsa untuk tetap bersemangat meraih masa depannya. Nah, jika ada 1 juta nasabah yang bergabung dengan Mega Berbagi, maka akan ada lebih dari 438 sekolah lah yang akan dibangun, lebih dari 90.848 anak bangsa yang akan memiliki pendidikan yang lebih layak. Yang terpenting, mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, kalian perlu tahu juga teman-teman, jadi syarat dan ketentuan untuk pembukaan rekening Mega Berbagi itu ada 7 poin. Nah, yang pertama yaitu tabungan Mega Berbagi adalah rekening tabungan yang berdasarkan persentase tertentu oleh saldo hariannya disalurkan sebagai sumbangan sosial. Nah, yang kedua yaitu persentase sumbangan sosial ditentukan oleh nasabah dengan batas-batasan yang ditetapkan oleh bank. Nah, untuk yang ketiga, sumbangan sosial dihitung berdasarkan persentase dari saldo harian rekening tabungannya. Yang keempat, yaitu pada setiap tanggal pembayaran, bunga yang ditentukan oleh bank dana nasabah akan didebit sebesar persentase tertentu sebagai sumbangan sosial atas nama nasabah itu. Yang kelima adalah nasabah dapat merubah besar persentase sumbangan sosial dengan cara mengisi dan menandatangani aplikasi yang disediakan oleh bank. Pengajuan perubahan besaran persentase sumbangan sosial akan dilakukan seluruh cabang. Nah, yang keenam yaitu ketentuan perubahan besar persentase sosial mengikuti ketentuan yang berlaku di bank. Yang ketujuh yaitu adalah pada saat penutupan rekening, sumbangan sosial akan didebit dari rekening nasabah sesuai hasil perhitungan sumbangan sosial nasabah sampai dengan tanggal penutupan rekening itu. Nah, itu sih dari syarat dan ketentuan
pembukaan rekening Mega Berbagi, teman-teman. Oh, jadi kita itu nabung sekalian sama sedekah gitu ya konsepnya. Iya. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait tarif dan biayanya ya dari Mega Berbagi sendiri. Untuk pertama, setoran awalnya itu sebesar 500.000. Kemudian saldo minimumnya itu juga 500.000. Terus saldo minimum ditahan sebesar 500.000. Kemudian biaya di bawah saldo minimum itu sebesar 10.000 per bulan. Kemudian biaya rekening dormen itu sebesar 2.500 per bulan. Kemudian biaya tutup rekening itu sebesar 100.000. Biaya reissue itu ATM atau debit itu sebesar 25.000. Nah, di sini tuh untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi nasabah, seluruh nasabah itu akan terdaftar dalam layanan SMS melalui notifikasi efektif atas seluruh transaksi tersebut secara debit maupun kredit. Minimal nominal transaksinya itu sebesar Rp500.000. Nah, sehingga terdapat perubahan biaya pada administrasi bulanan yang mencangkup biaya SMS notifikasi dengan detailnya itu sebesar apabila saldonya itu kurang dari 50 juta, maka itu dibagi 12.500. Nah, apabila saldonya itu lebih dari 50 juta, itu jatuhnya itu free ya. Terus untuk biaya admin dan layanan per bulan itu mulai tanggal 25 Januari 2021 itu sudah berubah. Jadi kalau yang tadi itu kan dibagi 2.500 ya. Kalau yang 2021 itu saldo kurang dari 50 juta itu dibagi 17.500, dan yang tadinya itu lebih dari 50 juta itu sama dengan free. Kalau yang 2021 itu berubah menjadi apabila saldonya lebih dari 50 juta itu dibagi Rp5.000. Seperti itu teman-teman untuk tarif dan biayanya ya kurang lebih. Oke, kita udah paham. Nah, kalau keunggulan dari Mega Berbagi sendiri itu yang pertama yaitu automatic fund transfer atau AFT. Itu fitur yang secara otomatis memotong rekening nasabah pada tanggal tertentu dengan jumlah tertentu untuk kemudian ditransfer ke rekening lainnya. Nah, yang kedua yaitu standing interaction atau SI, interaksi dari nasabah kepada bank ini untuk membayarkan atau mentransferkan sejumlah dana ke rekening lain. Kemudian yang ketiga yaitu sweep account, yaitu fitur yang memungkinkan nasabah untuk menjaga saldo akhir dari tetap berada pada nominal tertentu dengan memindahkan dananya ke rekening lain apabila posisi dari rekening itu di atas nominal yang diinginkan. Kemudian kartu Megapass dan juga buku tabungan. Megapass adalah fasilitas kartu atau ATM yang didapat apabila kita itu membuka rekening. Nah, kemudian yang terakhir yaitu layanan Bank Mega seperti Mega Internet, Mega Mobile maupun Mega Call. Untuk keunggulannya sih seperti itu teman-teman. Keren juga ya keunggulannya. Oke, sekarang gantian aku buat jelasin tentang program nyata yang udah dilakuin oleh Bank Mega melalui Mega Berbagi. Nah, untuk program nyatanya sendiri itu ada di SD YPK Muli Merauke yang menjadi sasaran renovasi melalui bantuan program Mega Berbagi itu sendiri. Nah, untuk program Mega Berbagi sendiri ini merupakan donasi yang dikumpulkan melalui tabungan Bank Mega Berbagi di mana nasabah hanya menyisihkan 1% dari suku bunga yang diterima dan ditambah 1% lagi oleh Bank Mega.
Nah, Bank Mega sendiri ini meyakini bahwa syarat mutlak dari membangun Papua yang begitu kaya akan sumber daya alam adalah dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, sumber daya yang manusia yang mumpuni ini sendiri itu bisa diraih dengan peningkatan fasilitas pendidikan yang ada di Papua tersebut. Untuk program nyatanya ini sendiri dari pihak Ketua PSWYPK Kabupaten Merauke Suliman Jambor Nias itu melakukan kunjungan, dan dia menyampaikan bahwa dia sangat bangga sekali dapat berada di bangunan tersebut dan merasakan secara langsung semangat para pengajar dan juga siswa dalam proses belajar mengajar di bangunan baru sekolah yang telah selesai direnovasi melalui program Mega Berbagi. Ia juga mengharapkan agar gedung ini dapat dipelihara dengan baik sehingga para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman untuk menuntut ilmu setinggi mungkin guna mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai untuk mewujudkan dan mengembangkan tanah Papua yang lebih baik lagi. Sementara itu, pihak yang lain juga mengemukakan hingga awal bantuan diluncurkan saat ini Bank Mega telah merenovasi dan membangun kembali 72 sekolah di seluruh Indonesia. Dari 72 sekolah ini yang dibangun kembali ini, 6 diantaranya berada di Papua, yakni ada di Sorong, Manokwari, Merauke, Sentani, Jayapura, dan Timika. Tentunya untuk kedepannya Bank Mega masih akan mendata dan meneruskan pembangunan kembali bangunan sekolah yang kurang layak yang tersebar di seluruh Indonesia melalui program Mega Berbagi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di tanah air. Nah, itu penjelasan dari program nyata dari Mega Berbagi itu sendiri. Wah, keren juga ya mengimplementasikan dari Mega Berbagi ini tuh. Ya, sangat berguna ya buat pendidikan di Indonesia yang notabene banyak yang fasilitasnya itu masih kurang, apalagi yang di pelosok-pelosok itu yang sudah dijangkau sama pemerintah. Ya, semoga pembangunan atau renovasi ini semakin merata, jadi seluruh lapisan di Indonesia, seluruh wilayah di Indonesia dapat merasakan pemerataan fasilitas yang lebih baik di dunia pendidikan. Iya, betul banget sih, Nay. Kayak gitu sih. Udah cukup ya teman-teman ya? Iya, udah selesai. Sepertinya udah cukup jelas. Oke, langsung aja kita tutup aja kali ya, karena kita juga waktu udah semakin larut malam gitu kan. Iya, udah ngantuk. Teman-teman. Baik, see you teman-teman. Sampai jumpa di hari Senin. Dah. Ya.